Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Ibu di kelas pembelajaran online. Bagaimana Solihah? Masih semangat kan belajarnya? Coba Ibu cek semangatnya. Mana semangatmu? Mana? Oke, insan Rabbani, cerdas, mandiri, ceria. Solihah, sebelum belajar diutamakan sarapan terlebih dahulu ya nak, agar belajarnya fokus. Jangan lupa untuk mengerjakan pembiasaan duha serta murojaahnya ya. Baiklah Solihah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak hebat, kita masuk tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Ini adalah gambar saat-saat kebersamaan keluarga Siti. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti bercerita isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Yuk kita dengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal dia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan si tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei, ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan sampai berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya.
Sementara si tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu, ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Saatnya berdiskusi. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Anak hebat, kita belajar mengenal pecahan. Perhatikan gambar yang atas ya. Donat utuh dibagi 2 sama dengan setengah-setengah. Tapi beda dengan yang bawah. Donat yang bawah ketika dibagi tidak sama rata itu bukan setengah. Hasilnya ingat ya, bukan setengah. Setengah itu adalah sama besar. 1 donat dibagi 2 sama besar. 1 bagian donat dari 2 donat tadi adalah setengah atau 1/2. Nah, anak-anak hebat, mengapa 2 bagian donat yang kalian lihat masing-masing disebut setengah? Karena masing-masing sama besarnya. Ya, mengerti anak-anak hebat? Dan mengapa 2 bagian donat yang kalian lihat pada layar masing-masing tidak disebut setengah? Karena tidak sama besar bagiannya. Jadi, bukan dikatakan setengah. Lengkapi pernyataan berikut dengan tepat. Nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian. Nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. Baiklah anak-anak hebat, sekarang ambil buku kalian dan pensil, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut ini. Ya, kita lihat nomor 1. Kalian arsir setengah dari gambar yang ada ya anak-anak hebat, tidak semuanya. Begitu juga nomor 2.
2, 3, 4, dan 5. Ingat, kalian arsir setengah bagian dari gambarnya ya. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Pola kentungan birama 1, 2, 1, 2. Oke. Di bawah 1 itu ada huruf K yang berarti bunyi kuat, sedangkan 2 di bawahnya ada tulisan keterangan L, yaitu bunyi lemah. Baiklah anak-anak hebat, kita bisa loh membedakan bunyi kuat dan lemah. Tidak mesti memakai kentongan, tapi bisa juga dengan memukul-mukul meja atau bertepuk tangan. Jika dua bunyi yang tadi kalian bandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga pembelajarannya bisa dipahami ya, solih-solihah. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kepada ibu gurunya masing-masing ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.